Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Zizkia Naila Salwa dari kelas Gizi 2A Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang dengan belakang 0019. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal jelasin sedikit terkait tentang sistem endokrin. Jadi teman-teman yang penasaran tentang sistem endokrin bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Nah, mungkin langsung saja tentang sistem endokrin. Apa sih itu sistem endokrin? Nah, jadi sistem endokrin itu bisa atau sering juga disebut dengan sistem hormon. Nah, istilah endokrin artinya itu mensekresikan sesuatu dalam tubuh. Ini karena sistem endokrin bekerja dengan cara mengeluarkan senyawa kimia pembawa pesan di mana akan ditransportasikan pada aliran darah menuju organ yang sesuai untuk menimbulkan respon. Nah, senyawa pembawa pesan ini disebut dengan hormon. Maka dari itu, sistem endokrin juga disebut dengan sistem hormonal. Nah, hormon ini itu berasal dari kelenjar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah contoh dari sistem endokrin yaitu hipotalamus. Jadi banyak yang bertanya-tanya ya, teman-teman, apakah air mata dan keringat itu hormon ya, Kak? Karena kan air mata dan keringat itu berasal dari kelenjar ya. Jadi bukan ya, teman-teman. Kelenjar itu dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Kedua kelenjar ini dapat dibedakan oleh 3 hal, yaitu daerah sekresi, jenis senyawa yang dihasilkan, dan juga cara transportasi. Untuk kelenjar ekskresinya, kelenjar eksokrin itu mengeluarkan senyawa pada permukaan internal seperti rongga pencernaan dan di permukaan eksternal seperti kulit. Sedangkan untuk kelenjar endokrin itu pengeluaran senyawa itu berada di dalam tubuh. Seperti contohnya adalah dari salah satu rongga ke rongga tubuh yang lainnya. Kemudian jika dilihat dari jenis senyawa yang dihasilkan atau yang disekresikan kelenjar endokrin, itu hanya menghasilkan satu saja jenis senyawa, yaitu hormon. Sedangkan untuk kelenjar eksokrin itu bisa menghasilkan beberapa macam senyawa kimia. Jadi banyak ya, teman-teman. Nah, selain hormon itu seperti ada enzim, ada mukus, air susu, air mata, keringat, minyak, dan juga feromon. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari cara transportasinya. Nah, untuk kelenjar eksokrin ini memiliki saluran khusus yang dimana fungsinya untuk saluran sekresi senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut menuju ke organ target. Nah, atau permukaan. Sedangkan untuk kelenjar endokrin, cara transportasinya itu melalui peredaran darah. Nah, makanya di sekitar kelenjar endokrin pasti banyak ditemukan pembuluh darah ya, teman-teman. Nah, jadi pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin untuk menuju organ target. Nah, jadi itu tadi pembeda kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Nah, contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar air mata, kelenjar keringat, ludah, dan minyak. Sedangkan kelenjar endokrin itu seperti contohnya hipotalamus, hipofisis, tiroid, adrenal, dan lain-lain. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah mengetahui apa arti dari sistem endokrin atau yang disebut juga dengan sistem hormon. Sekarang kita akan mengenal beberapa macam-macam kelenjar endokrin yang berada pada tubuh kita. Yang pertama mungkin ada contohnya ini, banyak sekali ya teman-teman. Ada hipotalamus, ada kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid, ada timus, ada pankreas, kemudian ada kelenjar adrenal, terus testis pada laki-laki dan juga ovarium pada wanita. Nah, kemudian kita akan menjelaskan satu persatu ya mengenai kelenjar-kelenjar itu tadi. Yang pertama ada hipotalamus. Nah, kata hipo sendiri itu adalah bawah. Ini menunjukkan bahwa hipotalamus berada di bawah talamus otak.
kelenjar hipotalamus ini memiliki banyak fungsi ya teman-teman, yang dimana berhubungan atau berkaitan dengan pengendalian atau regulasi tubuh seperti pengendalian suhu tubuh, kemudian pengendalian nafsu makan, pengendalian rasa haus, dan lain-lain. Nah, selain itu juga sebagai penghubung antara sistem syaraf dan sistem endokrin. Ini karena hipotalamus itu menghasilkan beberapa macam neuron, hormon yang akan mengendalikan kerja dari hipofisis. Sehingga hipotalamus ini dijuluki sebagai master of master, yaitu yang mengendalikan kinerja dari hipofisis atau pituitari ini. Nah, untuk fungsi hipotalamus sendiri, hipotalamus ini memiliki banyak nukleus ya teman-teman, tetapi hanya ada 2 nukleus saja yang telah teridentifikasi dan diketahui fungsinya, yaitu nukleus paraventricularis dan juga nukleus supraopticus. Nah, untuk nukleus paraventricularis ini itu menghasilkan oksitosin, sedangkan nukleus supraopticus itu mayoritas itu menghasilkan ADH. Jadi selain menghasilkan oksitosin dan ADH hipotalamus ini juga bisa mengsekresikan releasing hormone atau bisa disebut juga hormon yang mendorong diproduksinya hormon di hipofisis, dan juga ada inhibiting hormon atau hormon yang menghambat produksi hormon yang ada di hipofisis. Nah, contoh dari hormon releasing yang dikeluarkan itu seperti contohnya adalah CHIH, ada TRH, CNRH, PRRH, CRH, dan lain-lain. Sedangkan hormon inhibiting itu contohnya itu seperti HIH, TIH, dan lain-lain. Nah, selain ada hipotalamus teman-teman, ini yang kedua ada hipofisis. Nah, apa sih itu hipofisis? Jadi hipofisis itu merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar hipotalamus. Nah, hipofisis ini bertugas untuk mengontrol atau mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Nah, hipofisis ini dijuluki dengan master of gland karena dikendalikan oleh hipotalamus. Sedangkan seperti yang aku jelasin tadi, itu hipotalamus itu dijuluki dengan master of master karena mengendalikan hipofisis ini ya teman-teman. Nah, jadi hipofisis ini terbagi menjadi 2 lobus, yaitu yang pertama hipofisis interior atau adenohipofisis dan hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, keduanya ini tersusun oleh sel yang berbeda ya. Untuk anterior itu tersusun atas sel-sel endokrin yang kerjanya dikontrol oleh neurohormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, sedangkan hipofisis posterior ini tersusun atas pemanjangan akson hipotalamus dan mensekresikan hormon dari hipotalamus. Nah, jadi teman-teman, selain ada hipofisis dan juga hipotalamus, dalam otak itu juga ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini terletak di epitalamus atau bagian pusat otak. Kelenjar ini sensitif terhadap cahaya, sehingga sering dijuluki sebagai mata ketiga. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan hormon yang bernama melatonin, yang dimana terkait dengan jam biologi dan juga terkait dengan pengaturan irama sirkadian. Nah, selain itu kita ke bawah sedikit ada kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak pada bagian leher, tepatnya di bawah katilago atau bagian jakun pada laki-laki ya teman-teman. Kelenjar tiroid ini terhubung dengan 2 lobus yang sering berhubungan dan meliputi trakea, tetapi tidak sampai pada bagian belakang. Justru pada bagian belakang kelenjar tiroid ini terdapat kelenjar endokrin yang berbeda, yaitu kelenjar paratiroid.
yang dimana jumlahnya itu ada 4 buah ya. Jadi ini itu ada 4 buah ini yang berwarna kuning ya teman-teman. Nah, istilah paratiroid dari kata para yang artinya itu sekitar atau dekat karena letaknya memang dekat dengan kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini tersusun atas folikel dan sel parafolikuler. Folikel akan menghasilkan hormon tiroid T3 atau T4, sedangkan sel parafolikuler akan menghasilkan hormon kalsitonin. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan ke bawah sedikit, ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini juga terletak di dekat trakea, tepatnya di bagian atas jantung dan dilindungi oleh tulang sternum. Nah, kelenjar timus ini selain berperan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, kelenjar ini juga berperan penting dalam sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, yaitu sebagai penghasil hormon timosin. Nah, hormon timosin ini akan berfungsi untuk pematangan sel limfosit pada sistem imun, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ini ada pankreas ya teman-teman. Pankreas itu merupakan kelenjar yang berperan sebagai kelenjar endokrin sekaligus kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas dapat memproduksi enzim pencernaan yang dimana diproduksi oleh sel inikar. Kemudian sering juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang dihasilkan oleh sel setroasinar, seperti itu. Nah, sebagai kelenjar eksokrin, pankreas memiliki saluran khusus yang terhubung dengan usus halus. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menyalurkan enzim pencernaan. Sedangkan sebagai kelenjar endokrin, pankreas ini tersusun atas sel alfa penghasil hormon glukagon dan sel beta penghasil hormon insulin. Kemudian juga ada sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin. Nah, ketiga hormon ini itu akan disekresikan pada pembuluh darah menuju organ target. Selanjutnya di sekitar pankreas ini ada yang namanya kelenjar adrenal ya teman-teman. Nah, baik, kelenjar adrenal itu berasal dari kata ad yang artinya itu di atas, dan juga renal yang artinya itu ginjal. Ini karena kelenjar adrenal itu terletak di atas organ ginjal dan sering juga disebut sebagai anak ginjal ya teman-teman. Nah, kelenjar adrenal ini itu memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu bagian korteks dan juga bagian medula, di mana keduanya itu menghasilkan jenis hormon yang berbeda, seperti itu ya. Nah, pada korteks adrenal itu akan memproduksi mineralokartiroid, kemudian ada glukatikoid, dan ada androgen ini aktivitasnya dipengaruhi oleh hormon dari hipotalamus dan hipofisis. Kemudian pada medula adrenal itu memproduksi epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin, di mana aktivitasnya itu distimulasi oleh saraf simpatik, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada teman-teman, ada testis pada laki-laki dan juga ada ovarium pada wanita atau perempuan. Nah, testis dan ovarium ini itu merupakan sistem reproduksi sekaligus juga bisa masuk dalam kelompok sistem endokrin karena keduanya dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon reproduksi. Nah, testis pada pria berjumlah sepasang dan terletak di luar tubuh, namun terbungkus oleh skrotum. Sementara ovarium itu pada wanita itu terletak pada bagian pinggang, jumlahnya itu sepasang dan ada di kanan dan kiri pada rahim. Nah, kemudian baik teman-teman, tadi kita sudah mengenal kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Sekarang kita akan belajar tentang mekanisme feedback pada sistem endokrin. Nah,
Jadi teman-teman pernah lihat nggak kadal yang sedang berjemur di bawah sinar matahari? Nah, jadi apa sih tujuannya? Nah, ini itu bertujuan untuk menghangatkan tubuhnya sehingga mereka bisa melakukan metabolisme tubuh dan beraktivitas dengan baik. Nah, kalau manusia tuh beda ya teman-teman. Nah, manusia tuh nggak perlu berjemur ya. Ini itu karena manusia itu mempunyai kemampuan untuk menjaga homeostasis tubuh. Nah, homeostasis sendiri itu adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal selalu pada kisaran yang normal. Nah, tujuannya tiada lain agar dapat menjaga aktivitas dan fungsi tubuh yang dengan baik, dengan normal. Nah, jadi mau di suhu lingkungan yang dingin dan berangin ataupun di terik panas, itu suhu tubuh manusia tetap bisa mempertahankan kisaran yang normal, yaitu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, homeostasis itu dapat dipertahankan dengan mekanisme feedback secara sederhana ya. Mekanisme feedback atau umpan balik ini merupakan serangkaian proses yang dimana nantinya itu respon atau output akan mempengaruhi stimulus atau input mekanisme output atau input. Nah, mekanisme output itu memiliki 3 komponen utama, yaitu ada sensor, ada control center, dan juga ada efektor. Nah, untuk sensor atau reseptor itu merupakan komponen yang bertugas untuk mendeteksi stimulus berupa pembuluh perubahan kondisi di dalam tubuh dan akan mengirimkan informasi ke control center. Nah, control center itu akan bertugas untuk menganalisis stimulus atau perubahan kondisi yang ada di dalam tubuh. Salah satu contohnya dari control center adalah hipotalamus. Nah, ketika kondisi tubuh jauh dari kisaran normalnya, maka control center akan mengaktifasi efektor atau organ target ya teman-teman. Selanjutnya itu efektor akan merespon informasi dari control center dengan mengembalikan perubahan kondisi tubuh ke kondisi yang normal. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, feedback sistem endokrin itu ada 2 macam, yaitu apa saja sih? Yaitu ada sistem feedback negatif dan juga ada feedback positif. Nah, feedback negatif ini itu terjadi ketika respon yang dihasilkan oleh efektor itu menekan atau menurunkan intensitas dari stimulus, sehingga respon tidak diberikan berlebihan dan biasanya kasusnya itu membuat kondisi tubuh dapat kembali ke kisaran normal. Contohnya dari feedback negatif ini adalah seperti kondisi pH yang pada usus halus. Nah, kondisi normal usus halus itu memiliki pH yang netral dan cenderung ke basa ya teman-teman. Tetapi jika ada stimulus pH asam yang masuk pada usus halus, maka stimulus ini tuh akan dideteksi oleh kelenjar yang ada di dalam usus dan akan direspon dengan mensekresikan hormon sekretin. Nah, selanjutnya hormon sekretin ini tuh akan mempengaruhi organ target berupa pankreas untuk mensekresikan senyawa bikarbonat. Nah, senyawa bikarbonat ini tuh akan menetralkan usus halus hingga kembali ke kondisi normal. Maka tidak akan ada lagi stimulus yang memicu produksi hormon sekretin, sehingga produksi hormon sekretin ini tuh akan berhenti dan senyawa bikarbonat tidak akan lagi disekresikan dengan kisaran yang berlebih seperti itu. Nah, baik teman-teman, selain ada feedback negatif, ini juga ada feedback positif. Nah, respon akan meningkat atau memperkuat stimulus sehingga akan mendorong respon ini itu lebih kuat dan juga lebih ekstrim. Nah, salah satu contoh dari feedback positif itu adalah regulasi pada hormon kelahiran. Nah, saat melahirkan, dorongan bayi pada dinding rahim itu menjadi stimulus yang memicu hipotalamus untuk memerintah hipofisis untuk mensekresikan hormon oksitosin.
Nah, hormon ini itu akan menyebabkan pelebaran dinding serviks dan memperkuat kontraksi otot rahim. Jadi adanya peningkatan kontraksi ini itu akan menyebabkan atau mempermudah bayi menuju serviks, kemudian akan semakin memperkuat stimulus sehingga meningkatkan sekresi hormon oksitosin. Nah, kemudian akan menjadi akan semakin memperkuat stimulus sehingga meningkatkan sekresi hormon oksitosin pula yang akan menyebabkan peningkatan kontraksi otot, sehingga serviks itu akan semakin terbuka dan bayi dapat perlahan-lahan keluar sampai akhirnya terjadi kelahiran. Dan nantinya setelah bayi lahir ini, feedback positif ini tuh akan terhenti dengan secara otomatis dengan sendirinya seperti itu. Jadi singkatnya ya teman-teman, feedback negatif itu akan menurunkan stimulus dan juga feedback positif itu akan meningkatkan stimulus. Nah, selanjutnya ini ada salah satu contoh dari sistem endokrin, yaitu hormon pengatur nafsu makan. Nah, jadi hormon apa aja sih yang ada pada pengatur nafsu makan? Nah, salah satunya itu adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini itu disebut juga dengan hormon lapar. Nah, hormon ini diproduksi oleh lambung. Nah, jadi ada di lambung. Dan dalam jumlah yang kecil diproduksi oleh pankreas, usus halus, serta diproduksi juga pada otak. Jadi sebagian besar itu diproduksi oleh lambung dan sebagian kecil itu diproduksi oleh organ lainnya, seperti itu. Nah, saat lambung kita itu kosong, hormon ghrelin itu akan keluar dari lambung dan bergerak menuju hipotalamus melalui aliran darah. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau lapar ada bunyi di perut atau ada suara kerucuk-kerucuk di perut, nah itu adalah kinerja dari hormon ghrelin. Nah, jadi hormon ghrelin ini akan mendorong hipotalamus untuk meningkatkan rasa lapar di tubuh kita. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman penjelasan atau pengenalan dari hormon endokrin. Mungkin selebihnya aku minta maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.